Untuk klaster kedua, ada 3 orang yang akan ditetapkan sebagai tersangka, antara lain atas nama RS, RHS, dan TT. Polisi sudah menetapkan beberapa orang sudah tersangka dari tuduhan ijazah palsu Pak Jokowi, mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia. Nah, polisi kan menangani kasus ijazah palsu ini, kalau menurut pengamatan saya memang sangat hati-hati. Sangat hati-hati, Pak. Ya, Kalau menurut Pak Hasan gimana? Ya, hati-hati nggak? Hati-hati, Pak. Hati-hati ya, hati-hati. Apalagi menyangkut mantan kepala pemerintah. Kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, Pak ya. Jadi memang terkesan lama banget gitu. Kok nggak cepet-cepet tersangka ya. Itulah karena bersikap hati-hati itulah menjadi berlarut-larut cerita ini. Gitu. Dalam proses penyelidikan itu dijelaskan juga sama juru bicara atau sama Kapoldanya itu. Kapolda Metro Jaya, kalau nggak salah Pak ya. Itu bahwa penyelidikan dilakukan secara komprehensif, dilakukan secara lengkap menyeluruh gitu. Kemudian juga dilakukan secara ilmiah. Nah, ini ilmiah menurut Pak Hansen gimana nih? Polisi melakukan penyidikan secara ilmiah itu gimana maksudnya? Ilmiah loh Pak. Iya, ilmiah. Ilmiah itu memang harus ada dasar ininya Pak. Dasar ilmu yang mendukung penetapannya. Oh, dasar ilmu yang mendukung penetapannya. Termasuk bukti-bukti mestinya bukti-bukti. Ya, makanya ya, bagaimana si penuduh menuduh Pak Jokowi harus bisa dijelaskan secara ilmiah. Nah, begitu juga polisi, Pak. Ya, artinya ada bukti-bukti yang mendasarinya gitu, Pak ya. Kemudian polisi dalam proses penyidikannya itu juga melibatkan beberapa ahli dan yang di bidangnya masing-masing gitu. Itulah kesannya menurut saya sangat hati-hati. Jadi kira-kira ahli-ahli apa ya Pak yang dilibatkan oleh polisi itu? Kira-kira aja. Kalau bagian saya Pak kan, yang mau dibahas ini kan ijazah. Pertama dia merupakan dokumen kertas. Kertas berupa dokumen universitas. Yang isinya adalah tentang kelayakan seseorang untuk lulus dalam strata tertentu, disebut ijazah. Di sana ada tulisan, pasti ahli mengenai tulisan. Ada mengenai bahasa, pasti ada mengenai linguistik. Termasuk kertas dan lain sebagainya. Tintanya, misalnya tanda tangan, yang mengeluarkan. Fotonya orang itu, kalau ada fotonya misalnya berarti digital ada juga di situ. Dulu ijazah tuh nggak pakai foto Pak, dulu tahun 1950-an nggak pakai foto, cuma nama aja. Tergantung nanti ijazah yang dibawa itu ada foto enggak? Tergantung nanti dilihat di situ. Itulah ada 3 hal tuh Pak. Jadi secara komprehensif, secara ilmiah dan pemeriksaan melalui atas penjelasan berbagai ahli di bidangnya masing-masing. Betul. Atas dasar itulah ditetapkanlah para tersangka gitu. Nah, para tersangkanya ini ada beberapa orang gitu. Malah dibagi dalam 2 klaster. Nah, klaster itu kan seperti kelompok ya Pak. Gitu. Kelompok klaster pertama atau kelompok pertama itu terdiri dari namanya ada ES, ada KTR, ada MRF, ada RE, dan ada DHL. Itu klaster pertama. Klaster pertama atau kelompok pertama. 5 orang. Klaster kedua atau kelompok kedua terdiri dari 3 orang, yaitu RS, RHS, dan TT. Gitu. Ini ada penjelasannya. Bapak mau lihat penjelasannya? Boleh, Pak. Nah, kita lihat nih penjelasannya. Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa gelar perkara penetapan tersangka yang dilaksanakan di Direktorat Reserse Kriminal Umum juga melibatkan dari eksternal, dari Wasda, dari Wasidik, Propam, dan juga Bikum, dengan dukungan hasil penyidikan yang komprehensif, ilmiah, dan pemeriksaan berbagai ahli dari bidangnya masing-masing. Berdasarkan hasil penyidikan, kami menetapkan 8 orang sebagai tersangka yang kami bagi
dalam 2 klaster. Antara lain 5 tersangka dari klaster pertama yang terdiri atas nama ES, KTR, MRF, RE, dan DHL. Untuk klaster kedua, ada 3 orang yang akan ditetapkan sebagai tersangka, antara lain atas nama RS, RHS, dan TT. Jadi 8 orang tersangka itu sudah disampaikan oleh Kapolda tuh Pak, Kapolda Metro Jaya. Jadi polisi itu sudah disampaikan tadi itu seperti kita sampaikan juga kan, dia secara komprehensif, secara ilmiah dan melibatkan para ahli di beberapa ahli di bidangnya masing-masing. Itulah sebuah bentuk kehati-hatian. Ya Pak ya? Ya Pak, betul. Nah ini kemudian Pak, polisi memanggil 3 orang terlebih dahulu, yaitu dari klaster kedua, yaitu yang terdiri dari, ini disebut namanya di sini Pak, Ya. karena itu udah tersangka kan, ada Roy Suryo, ada Rismon Sianipar itu, ada Tifa, Dokter Tifa itu, gitu. 3 orang ini diperiksa, ada beberapa jam lah, ada sekian banyak pertanyaan yang diajukan kepada masing-masing 3 orang ini. Pemeriksaannya berjalan dengan baik, gitu loh, lancar, sesuai dengan apa itu KUHP dan juga maupun apa itu peraturan Kapolri. Gitu. Menurut Bapak gimana Pak? Ya. Apa harus sesuai dengan aturan KUHP atau ada peraturan Kapolri? Kan jarang polisi mengatakan seperti itu Pak dalam mempertahankan orang. Ya, walaupun selama ini mungkin tidak sejelas ini Pak ya, tapi sebetulnya memang proses itu mereka lakukan. Itu ya. Iya. Cuma ini kan karena menyangkut tadi kepala negara, diekspos lah bahwa kami melakukan protap-protap ini semua. Dan yang mempersangkakan, yang menuduh dugaan palsu juga bukan sembarangan kelihatannya Pak ya. Iya. Banyak pendukungnya loh Pak. Kelihatan seperti itu. Nah, pemeriksaan yang dilakukan oleh kepolisian atau penegak hukum dalam rangka ketersangkaan seseorang atau kelompok orang itu, ternyata orang itu tidak serta-merta ditahan, gitu Pak. Karena begini, penahanan penegak hukum terhadap orang yang masuk dalam kategori tersangka, kalau nggak salah nih, gitu. 1, boleh pulang atau tidak ditahan bila polisi meyakini, subjektivitas penyidik itu meyakini bahwa tersangka tidak melarikan diri, bahwa tersangka tidak menghilangkan alat bukti, dan ancaman hukumannya kurang dari 6 tahun. Jadi kalau ancaman hukumannya lebih dari 6 tahun, polisi was-was bahwa orang ini akan melarikan diri atau enggak, atau bahkan bisa menghilangkan alat bukti, nah tersangkanya ditahan. Kalau Bapak benar nggak itu Pak? Betul Pak, itu betul ya. Nah, ketiga orang ini yaitu Roy Suryo, Rismon Sianipar, sama Tifa itu tidak ditahan karena ketiganya akan mengajukan saksi ahli dan saksi yang meringankan. Bagaimana penjelasan polisi kenapa kok tidak langsung memberikan atau tidak langsung melaksanakan penangkapan atau penahanan ya terhadap 3 orang tersangka ini? Ya. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian. Sebagaimana kita ketahui, pemeriksaan terhadap 3 orang tersangka hari ini alhamdulillah sudah bisa berjalan dengan lancar. Saya tadi sudah memastikan proses pemeriksaan dari awal terhadap para tersangka berjalan sebagaimana yang diatur di dalam KUHP maupun peraturan Kapolri. Penyidik menjunjung tinggi asas-asas sebagaimana undang-undang yang mengatur kami di dalam proses pemeriksaan terhadap tersangka. Hak-hak bagi beliau-beliau untuk mendapatkan istirahat, kemudian makan siang, ibadah, dan lain-lain kami berikan selama proses pemeriksaan tersebut.
Dan saat ini pemeriksaan sudah selesai dilakukan untuk sementara waktu. Para tersangka sudah memberikan keterangannya. Setelah ini kepada ketiga tersangka kami perbolehkan untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Kenapa demikian? Karena ketiga tersangka mengajukan ahli dan saksi yang meringankan. Tentunya dalam hal ini kami sebagai penyidik harus menjaga keseimbangan keterangan dan informasi sehingga proses penegakan hukum ini adil dan berimbang. Kami akan melakukan konfirmasi dan pemeriksaan terhadap saksi yang diajukan, saksi yang meringankan, begitupun juga terhadap ahli yang meringankan atas permintaan atau permohonan para tersangka. Untuk ahli yang diajukan oleh para tersangka ada 2, kemudian untuk saksi yang meringankannya ada 3, dan kami akan segera melakukan permintaan keterangan terhadap para saksi dan ahli yang dimohonkan oleh para tersangka tersebut. Para tersangka mengajukan beberapa orang ahli dan beberapa orang saksi yang meringankan, makanya diperbolehkan pulang gitu Pak Pri. Nah, berikutnya Pak, ini menurut pemberitaan, kalau ini pemberitaan yang kita kutip ya Pak ya, melalui YouTube itu, 3 orang tersangka itu yaitu Roy Suryo, Rismond Sianipar, sama Tifa itu melalui pengacaranya, kalau nggak salah Ahmad Kosinuddin namanya dia akan memanggil ahlinya itu bukan cuma 2 seperti yang disangka oleh polisi tadi, yang disampaikan ke polisi, tapi 4 ya. Kemudian saksi yang meringankan 2 orang gitu. Nah, siapakah saksi-saksi yang ahli yang akan menjelaskan itu? Namanya gitu Pak, pertama itu Aceng Ruhendi Fahrullah. Aceng Ruhendi Fahrullah itu dari UPI Bandung. UPI Bandung, Universitas apa sih Mbak UPI itu? Pendidikan Indonesia. Universitas Pendidikan Indonesia. IKIP Bandung. Oh, dulu IKIP ya Pak ya? Ya, IKIP Bandung. Oke, dulu IKIP. Nah, dia tuh ahli bahasa linguistik gitu. Ahli bahasa. Oh, kan gawat tuh. Ahli bahasa linguistik gitu. Nah, ahli keduanya namanya Ganjar Laksmana dari UI. Beliau ini ahli hukum pidana. Tuh, banyak ahli kita Pak ya. Terus berikutnya ada ahli lagi namanya Asmi Syahputra. Gitu Pak, dari Trisakti. Nah, dia juga ahli pidana. Ada 2 ahli pidana jadi. Gitu, ahli pidananya 2 gitu. Yang keempat namanya Henry Subiakto dari Unair. Dia itu ahli informatika dan teknologi IT, ahli IT gitu Pak. Pengacara Rai Suryo CS, Ahmad Hozinuddin mengungkap sosok ahli dan saksi yang telah diajukan ke penyidik Subdit Kamneg di Treskrimum Polda Metro Jaya. Ada 4 sosok ahli dari berbagai bidang yakni bahasa, pidana hingga IT. Mereka diantaranya ahli bahasa linguistik forensik Profesor Aceng Ruhendi Fahrullah dari UPI Bandung. Ada ahli pidana Ganjar Laksmana Bonaprata Bondan dari Universitas Indonesia, ahli pidana Dr. Azmi Syahputra dari Universitas Trisakti, dan ahli Profesor Henry Subiakto dari Universitas Airlangga. Sementara itu, sosok saksi yang diajukan oleh kubu Rai Suryo antara lain dari bidang jurnalistik dan aktivis. Ada 2 saksi yakni Bambang Harimurti jurnalis senior atau mantan pimpinan Tempo, dan Syamsuddin Alimsyah pendiri Komite Pemantau Legislatif Kopel Indonesia. Kalau kita melihat bahwa kasus ini kelihatannya jelas banget gitu, jelas banget bahwa tujuannya itu hanya ingin menjelekkan nama Pak Jokowi, ya. Dan ini juga menyangkut bahwa kasus ini tujuannya lebih ke arah mungkin ada politik ya. Gitu. Nah, ini tadi kenapa orang-orang ini kok mau gitu loh? Apakah mereka itu memang bagian dari kelompok-kelompok itu? Gitu ya. Kelompok pembenci maksudnya? Kelompok pembenci Pak Jokowi, betul, atau akademisi, atau kelompok akademisi yang ternyata memang banyak yang membenci Pak Jokowi. Gak tahu alasannya apa.
orang pinter tapi ya menurut aku jadi nggak pinter gitu loh. Itu yang jadi pertanyaanku, Pak. Iya, Pak. Jadi gini, Pak, bisa jadi, namanya bisa jadi ya, bisa jadi memang 4 kelompok orang-orang itu disinyalir, ya kan, memang tidak suka dengan Pak Jokowi, sehingga mau menjadi saksi ahli yang meringankan ketiga tersangka itu. Tapi bisa jadi juga seorang akademisi yang memang ahli di bidangnya sulit untuk menolak sebagai saksi ahli gitu loh, Pak. Karena memang di bidangnya itu ahli linguistik, ahli IT, ahli pidana gitu. Karena sebagai seorang akademisi kan mesti netral. Dia harus memberikan penjelasan. Tapi beratnya apakah dia masuk kelompok pembenci atau yang memang netral ya ada dibuktikan dalam kesaksiannya itu, Pak. Tendensinya kelihatan. Baru kita akan bisa lihat apakah orang ini masuk dalam kelompok orang-orang ini masuk dalam kelompok pembenci atau memang orang-orang dari kelompok akademisi. Nah, kalau Bapak Yasin gimana? Pak, apalagi dari kelompok akademisi, Pak. Pada dasarnya mereka harus netral ya. Netral dengan ilmunya, keahliannya, betul. Cuma kadang-kadang kan ada muncul di hati mereka atau di pikirannya. Saat inilah ilmuku saya buktikan bahwa apa yang saya ajarkan selama ini benar. Iya, betul. Betul ya, membuktikan ilmunya. Membuktikan ilmunya. Apa yang betul. Selama ini kan teori kalau bilang A sama dengan B, B sama dengan A, bagaimana buktikan? Di sini mau dia buktikan. Saya ahli yang lain yang meringankan mungkin saja. Ini meringankan nih, Pak. Ya itu dia, maksud saya yang bukan akademisi, ahli-ahli lain yang bukan, katakanlah bukan dosen, mungkin saja karena empati kepada tersangka. Bisa jadi. Bisa saja kelompok mereka. Bisa. Karena kalau dia nggak ada kepentingan apapun, nggak mau dia bela. Nggak mau jadi saksi ahli ya, nggak mau jadi saksi ya. Ngapain saksi yang meringankan nggak mau ya? Nggak mau, ngapain? Karena boleh menolak, Pak ya? Boleh, Pak. Boleh. Ngapain mengurus yang kayak gini? Ada yang begitu. Akademisi sebenarnya boleh menolak, Pak. Boleh juga. Kalau ditunjuk, enggak, saya nggak mau. Bisa aja. Orang lain aja kan gitu kan. Kalau itu tidak sesuai dengan nuraninya itu loh. Bisa jadi begitu, Pak. Ya kan, bisa sesuai dengan pikirannya dia. Apapun mereka, motifnya apa, kita lihat aja nanti, Pak Pri, ya kan. Jadi selain 4 orang ahli ini, juga ada dua yang bukan akademisi, katakanlah lebih kepada praktisi kalau gitu, Pak ya. Yaitu satunya adalah Bambang Harimurti. Tahu nggak Bambang Harimurti? Harimurti itu wartawan senior, Pak. Dulu pernah jadi pimpinan majalah Tempo dulu, tapi pemretnya dulu. Saya nggak tahu sekarang masih atau enggak, tapi kayaknya udah enggak sih. Nah, Bambang Harimurti ini memang dianggap waktu itu orang yang bisa menjelaskan dengan runtut dan kalau menurut saya agak-agak netral gitu. Tapi nggak tahu sekarang ya, dulu kan, Pak, gitu. Termasuk wartawan intelektual lah, gitu. Kemudian juga ada Samsudin Alimsah gitu. Ini adalah orang dari Komite Pemantau Legislatif atau KOPEL Indonesia. Ini bukan dari akademisi, tapi nggak tahu gelarnya apa orang ini, saya nggak tahu ya. Tapi dia dari kelompok wartawan dan dari kelompok aktivis gitu. Yaitu wartawannya namanya Bambang Harimurti, aktivisnya namanya Samsudin Alimsah gitu. Itulah yang diajukan oleh karena itu, tapi sampai sekarang belum dilakukan pemanggilan kalau nggak salah. Itu lagi proses pemanggilan ke-4 ahli dan 2 orang saksi yang meringankan itu atas permintaan pihak 3 orang itu, yaitu Roy Suryo, Rizwan Syanipar, dan Tifa melalui pengacaranya. Itu, Pak. Jadi memang mereka itu tidak langsung, tidak bisa, bukan jelas. Polisi sedang melakukan proses pemanggilan kepada 4 orang ahli dan 2 orang saksi ahli. Siapa sih kira-kira menurut Pak Pri, bayangan Pak Pri, yang berusaha ngoyak-ngoyak namanya Pak Jokowi ini? Berusaha merendahkan, menghancurkan, ngoyak-ngoyak lah. Kalau bicara robek-robek nama Pak Jokowi. Person mungkin susah ya. Orang susah lah. Kita nggak punya tendensi ya kepada person gitu. Tapi kalau kepada golongan atau mungkin kelompok atau kemudian mungkin yang berhubungan dengan politik, misalnya partai gitu ya.
mungkin kita bisa diduga lah, ya, diduga. Ya, saya sebut sih ya diduga ya, dan merasa pernah dirugikan pada zaman Pak Jokowi ya, kelompok FPI, HTI, dan kemudian juga mungkin partai. Itulah yang saya kira. Dan kalau lihat orang-orangnya kan memang banyak kan dari kelompok mereka gitu. Itu sih kalau saya. Tambahannya mungkin ada juga Pak, jangan-jangan ada dari simpatisan yang ikut gitu loh. Bukan orang dari partai tertentu, bukan dari organisasi tertentu, tapi simpatisan aja gitu. Terus dia memang membenci sosok Pak Jokowi itu, terus kemudian ikut bersuara. Makanya polisi itu sangat hati-hati dalam melakukan proses penegakan hukum sehubungan dengan tuduhan ijazah palsu Pak Jokowi. Karena itu kasus ini memang harus diselesaikan di secara hukum, meja pengadilan. Iya.